Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mengupas saham PTBA. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tanggal 10 Juni 2020 PTBA menggelar RUPS tahunan dan diputuskan untuk membagikan dividen sebesar 90% dari total laba bersih yang dibukukan di tahun 2019 kemarin. Nah, tentu ini menarik ya, menarik dan sebenarnya menggiurkan buat kita para pemegang saham PTBA ini. Karena kalau kita lihat harga saham PTBA per posisi 10 Juni 2020 kemarin, PTBA ditutup di harga sekitar 2.370 ya. 2.370 itu artinya dividen yield yang nanti akan kita dapat itu kurang lebih sebesar 13%. Nah, ini saya tunjukkan press release RUPS tahunan tanggal 10 Juni kemarin. Teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Beberapa poin yang bisa saya bacakan ke Anda sekalian. Yang pertama, masalah dividen ya. Di situ diputuskan bahwa dividen yang akan dibagikan sebesar 3,65 triliun rupiah, yaitu setara dengan 90% dari total laba yang dihasilkan tahun 2019 kemarin yang sebesar 4,1 triliun rupiah. Tentu saja keputusan tersebut karena permintaan dari sang induk ya, yaitu Main ID selaku pemegang saham mayoritas ya. Main ID ini memiliki 65% dari total saham PTBA. Jadi apapun yang diminta oleh Main ID otomatis akan disetujui oleh PTBA. Nah, kalau kita mengacu pada laporan keuangan tahun 2019 kemarin, di mana total jumlah saham yang beredar PTBA sebesar 11 miliar 520 juta ya. Jadi sekitar 11 miliar 500 juta lembar saham yang beredar. Berarti dengan angka 3,65 triliun rupiah dibagi dengan 11 miliar 500 juta lembar saham, maka ketemu angka 316 rupiah per lembar saham. Ya, jadi per satu sahamnya akan mendapat kira-kira itu 316 rupiah ya. Dan mengacu pada penutupan harga saham tanggal 10 Juni 2020 ya, harga saham PTBA ditutup di harga 2.370. Artinya dividen yield yang didapat itu sekitar 13,3%. Nah, ini tentu angka yang sangat besar ya, 13,3% kalau kita bandingkan dengan deposito ya. Deposito sekarang kira-kira 4%-an lah, 4-6%. Lalu bagaimana dengan prospek kinerja dari PTBA sendiri di tahun 2020 ini, di mana tahun ini sedang terjadi krisis akibat pandemi COVID-19 ya. Nah, ini saya bacakan hasil RUPS kemarin ya, di dalam press release yang sudah saya tunjukkan ke Anda semua. Nanti teman-teman bisa lihat lagi mengenai target 2020. Ya, jadi Perserian merencanakan produksi batu bara sebesar 30,3 juta ton untuk tahun 2020 atau naik 4% dibandingkan tahun 2019 kemarin. Kemudian perusahaan juga menargetkan penjualan ya, penjualan atau volume penjualan batu bara di tahun 2020 ini sebesar 29,9 juta ton atau naik sekitar 8% dibandingkan volume tahun 2019 kemarin. Lalu dengan target produksi dan target volume tahun 2020 ini, kira-kira berapa nanti pendapatan PTBA? Yang otomatis nanti akan mempengaruhi laba bersih tahun 2020 ini dan juga mempengaruhi dividen yang akan dibagikan di tahun 2021 ke depan nanti. Nah, dalam bisnis komoditas ya, atau bisnis tambang batubara seperti PTBA ini, kita perlu mengetahui bahwa terjadi perbedaan antara volume penjualan dengan pendapatan. Jadi walaupun volumenya naik, tetapi kalau harga komoditas batubara sendiri turun, nah kemungkinan pendapatannya juga akan ikut turun. Nah, ini saya akan tunjukkan produksi, volume, dan juga pendapatan PTBA
yang saya ambil dari annual report PTBA 2019. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar tadi teman-teman bisa baca ya bahwa volume maupun produksi batubara PTBA ini setiap tahun selalu naik. Dari tahun 2015 sampai 2019, baik produksi maupun volume penjualan itu selalu naik. Tetapi itu belum menghitung harga batubara dari setiap penjualan PTBA. Nah, ini saya tunjukkan gambar ke Anda bagaimana pergerakan harga batubara di internasional dan juga harga rata-rata batubara yang dijual oleh PTBA. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama menunjukkan pergerakan harga batu bara tingkat internasional ya, di mana harganya itu sangat fluktuatif sekali. Dari gambar tersebut menunjukkan di mana puncak-puncaknya harga batu bara itu terjadi antara tahun 2017 sampai mendekati tahun 2019. Kemudian tahun 2019 ke tahun 2020 ini justru mengalami penurunan harga batu baranya. Tetapi menariknya PTBA ini bisa menghedge ya atau mengunci harga jual batu bara dari PTBA ini, maka harga rata-ratanya itu juga tidak terlalu fluktuatif ya. Kalau teman-teman baca lebih detail lagi mengenai annual reportnya, di situ dikatakan PTBA ini sering menggunakan kontrak jangka panjang ya. Jadi di dalam perjanjian penjualannya itu sudah ditentukan harganya. Walaupun sebenarnya harga jual batu bara itu nantinya bisa direvisi setiap saat, tetapi karena perusahaan sudah menghedge sejak awal, itu sudah mengurangi resiko dari fluktuasinya harga batu bara internasional. Oke, jadi dari target volume maupun target produksi yang ditargetkan oleh PTBA untuk dilakukan atau dicapai di tahun 2020 ini, kemudian dengan melihat perkembangan harga batu bara saat ini, saya sedikit memproyeksikan kinerja sampai akhir tahun 2020 ini. Yaitu dari pendapatan, saya memproyeksi pendapatannya akan turun 10% ya, menjadi 19,6 triliun dengan laba bersih yang juga turun. Ya, saya proyeksikan turunnya sampai 25%, yaitu menjadi 3 triliun. Kemudian untuk ekuitas ya, karena pada dasarnya ketika perusahaan mampu mencetak laba dan sebagian labanya itu masih disimpan dalam saldo laba, maka di tahun 2020 ini ekuitas PTBA masih bisa tumbuh. Pertumbuhannya saya targetkan hanya 5% saja di tahun 2020 ini. Ya, ini adalah pertumbuhan terendah sejak tahun 2013 ya, karena kalau kita lihat sejak tahun 2013 sampai 2019 ini pertumbuhan ekuitasnya itu selalu di atas 8%, bahkan rata-rata di atas 10%. Nah, ini saya pasang cuman 5% saja. Kemudian karena kinerjanya kemungkinan akan menurun di tahun ini, maka saya memasang target ROE sampai akhir tahun 2020 ini hanya sebesar 15,8%. Dan secara garis besarnya teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya bagaimana dengan harga sahamnya sendiri? Apakah saham batubara ini bisa hold untuk jangka panjang atau tidak? Nah, ini saya tunjukkan lagi gambar historis harga saham PTBA sejak tahun 2013 ya. Ini harganya saya ambilkan saat penutupan akhir tahun. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Teman-teman kalau lihat sebenarnya harga saham PTBA ini jarang sekali bisa menembus di atas 3.000. Pernah mencapai 4.300 ya di tahun 2018 ya, pada penutupan tahun 2018, cuman pada akhirnya turun lagi
ya di tahun 2019 kemarin menjadi 2.600 dan tanggal 10 Juni 2020 kemarin itu menjadi 2.370. Lalu kira-kira berapa sih harga wajarnya itu? Berapa sih sebenarnya harga wajarnya? Nah, ini saya tunjukkan lagi rasio yang sering saya gunakan untuk menentukan harga wajar ya, berdasarkan PBV wajar. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Oke, di situ ada chart balok ya, chart balok yang warna biru itu menunjukkan ekuitas. Jadi kalau teman-teman lihat ekuitas PTBA ini dari tahun 2013 sampai Q1 2020 ini selalu mengalami kenaikan. Dan angka di tahun 2020 tersebut tuh sudah saya hitung pertumbuhannya sebesar 5% yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian garis warna ungu itu menunjukkan ROE ya, ROE yang dihasilkan oleh PTBA. Jadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 ROE PTBA itu selalu di atas 20%. Bahkan beberapa tahun pernah menyentuh angka 30%. Tetapi karena saya memproyeksikan kinerja di tahun 2020 ini turun, maka saya proyeksikan ROE 2020 pun turun akan menjadi sekitar 15%. Nah, kemudian warna merah ya, garis warna merah itu menunjukkan PBV ya, PBV dari PTBA ini di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa kita cermati ya, walaupun harga saham PTBA ini tidak pernah di atas 3.000, tetapi secara PBV rata-rata PBV-nya itu antara 2,5 sampai 3 kalinya. Dan harga PTBA saat ini ya per tanggal 10 Juni 2020 itu harga saham PTBA ditutup di harga 2.370 itu menunjukkan PBV yang hanya 1,6 kali. Yang hanya 1,4 kali. Berarti kalau kita lihat secara historis ya, seperti yang selalu saya katakan, ketika ekuitas perusahaan selalu tumbuh dan perusahaan mampu mempertahankan ROE-nya, maka rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita jadikan acuan sebagai harga wajar saham. Karena memang di tahun ini kemungkinan ROE-nya turun, maka PBV-nya pun kemungkinan juga akan ikut turun. Tetapi kalau tahun depan dan di tahun-tahun setelahnya ketika perusahaan sudah kembali normal, harga batu bara khususnya yaitu sudah naik lagi dengan target PTBA yang selalu akan menaikkan produksi dan juga volume penjualan dari batu bara itu sendiri, maka bisa dipastikan kinerja PTBA di tahun-tahun setelahnya ya, di tahun setelah 2020 ini akan kembali normal lagi ya, akan mencetak laba lebih besar lagi dan akan mencetak ROE yang lebih besar lagi. Yang kira-kira bisa menembus angka 20% sampai 30% lagi nantinya. Maka di sini saya bisa menyimpulkan ya, PBV wajar dari PTBA ini saya ambil konservatifnya itu di PBV 2 kali. Dan kalau PBV 2 kali menurut laporan keuangan terbaru, maka seharusnya harga wajar saham PTBA itu di harga 3.200. Ya, jadi untuk harga sekarang saya menyimpulkan murah, tetapi kapan bisa mencapai harga wajarnya? Ya sabar teman-teman ya. Sabar kita nunggu kinerja PTBA di tahun-tahun setelah ini. Oke, mungkin itu sekilas ya review dari saham PTBA. Ya sebenarnya saham PTBA ini sudah saya review juga di dalam ebook analisa saham saya yang teman-teman bisa dapatkan di dalam website saya erosiperwita.com. Dan sekali lagi informasi yang saya berikan ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi segala keputusan yang Anda ambil berdasarkan dari video ini ya tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini ya, cukup sekian. Jangan lupa juga share video ini jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa juga dapatkan ebook analisa saham saya dan juga online course yang saya adakan ya. Teman-teman bisa dapatkan melalui website saya erosiperwita.com, atau teman-teman tinggal masuk dalam link di dalam deskripsi di video ini. Oke, tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.